Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memvideokan materi saya tentang bagaimana sistem informasi manajemen yang digunakan pada perusahaan tempat saya bekerja, yaitu Indomaret. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa saja yang digunakan oleh Indomaret sistem informasi manajemennya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyudi Wisnu Dewanta, NIM 18011065 dari kelas 6A Manajemen Reguler Sore. Di sini saya menggunakan PT Indomaret atau sebuah anak dari perusahaan besar, yaitu PT Indomarko Prismatama. Alasan saya memilih perusahaan ini adalah karena di situ saya bekerja dan saya mengetahui beberapa hal tentang Indomaret itu sendiri. Jadi Indomaret adalah sebuah anak perusahaan dari PT Indomarko Prismatama yang cangkupannya sangat besar, memiliki beberapa perusahaan yang berdiri di dalamnya, ya salah satunya yaitu Indomaret. Indomaret adalah salah satu cabang perusahaan yang cukup besar di dalam PT Indomarko Prismatama. Sedikit sejarah dari Indomaret, yaitu Indomaret berdiri sejak tahun 1988. Dulu Indomaret adalah sebuah perusahaan retail yang cangkupannya hanya kecil. Namun sekarang Indomaret telah mencakup seluruh Indonesia dan memiliki bahkan 18.978 cabang sampai saat ini. Jadi Indomaret ini adalah perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang sangat detail, bisa dibilang kompleks dalam sistem informasi manajemennya, karena dari waktu ke waktu Indomaret terus memperbaharui bagaimana sistem informasi manajemen yang digunakan. Sampai pada saat ini Indomaret telah memiliki sistem informasi manajemen yang terbilang canggih, karena Indomaret menggunakan sistem informasi manajemen yang diatur oleh sebuah komputer dengan aplikasi yang tidak boleh saya sebutkan namanya. Dia adalah sebuah aplikasi yang mengatur bagaimana jalannya kegiatan operasional dalam perusahaan itu. Dalam komputer yang ada di Indomaret, atau lebih tepatnya kasiran, itu adalah sebuah komputer yang terhubung langsung ke pusat, yaitu pusatnya ada dua, yaitu pusat langsung di Jakarta, ada pusat di tiap-tiap daerah. Untuk Bali, Indomaret memiliki cabang yaitu di Mengui, di sebelah kiri jalan kalau dari Buleleng. Itu adalah kantor pusat dari Indomaret. Nah, setiap Indomaret yang ada di Bali, yaitu seluruh yang ada di Bali, baik itu di Buleleng, di Denpasar, di Tabanan, Gianyar, seluruhnya tersambung dengan komputer di kantor pusat di Bali, yaitu di Mengui. Nah, mengapa demikian? Mengapa seluruh komputer ini harus terhubung dengan kantor pusat? Ya, alasannya yang pertama itu untuk mempermudah monitoring bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan-karyawan Indomaret, bagaimana kegiatan ataupun ada masalah di sana, CCTV langsung bisa dicek dari pusat. Itu gunanya bahwa seluruh kegiatan dapat dipantau oleh kantor pusat. Nah, kantor pusat itu kenapa ada dua? Kantor pusat ada dua, yaitu ada di cabang dan di pusat, di langsung pusat di Jakarta. Nah, itu fungsinya untuk lebih mempermudah bagaimana pelayanan setiap Indomaret. Misalkan ada masalah, tidak langsung komplain ke pusat Jakarta, melainkan ke Bali dulu. Jika di Bali, pusat di Bali tidak bisa melayani atau tidak bisa mengatasi, baru langsung ke pusat. Kemudian untuk sistem informasi manajemennya yang lebih detail itu adalah dari sebuah aplikasi tersebut. Di aplikasi tersebut yang terdapat di Indomaret itu bisa mengatur berbagai macam kegiatan yang ada di Indomaret, baik itu hubungan antara kegiatan-kegiatannya setiap harinya dan bagaimana kegiatan yang harus dilakukan oleh karyawannya. Nah, misalkan setiap harinya
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu terekam dalam CCTV, itu juga termasuk dalam input dalam aplikasi tersebut gitu. Untuk kegiatannya juga dipantau dari aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini mencakup bagaimana sistem informasi manajemen yang diatur. Dan yang paling jelasnya itu ya dari kiriman barang, baik itu kiriman barang buah, lokal, kering, telur, itu semua kelihatan di sana. Nah, di dalam aplikasi tersebut juga terlihat bagaimana sebuah informasi yang disampaikan di sana itu sangat detail, mulai dari pengiriman barang hari ini jam berapa, tanggal berapa, apa saja yang dikirim, itu kelihatan dalam aplikasi tersebut. Itu tersusun berdasarkan internet yang digunakan oleh Indomaret itu sangat kencang, sehingga baru saja kita mengetik enter langsung terkirim datanya ke sana. Itu kenapa harus cepat, karena Indomaret ini memberikan pelayanan yang sangat cepat ke konsumen supaya konsumen tidak kecewa dengan pelayanan dari Indomaret ini. Nah, kenapa komputer ini harus terhubung dengan pusat juga? Karena setiap kiriman yang dikirim oleh pusat, yaitu sama kirimannya juga dari pusat, dari mengui, kiriman barang yang saya maksud, kiriman kontainer-kontainer yang berisi barang merupakan stok-stok gudang di Indomaret, itu juga dikirim langsung dari mengui, kantor pusat sekaligus gudang dari Indomaret di Bali. Kemudian aplikasi ini juga mengatur bagaimana sebuah kegiatan-kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Indomaret, seperti penjualan setiap harinya diinput di sana, setiap cancel sales juga diinput di sana, bagaimana juga return diinput di sana, komunikasi. Nah, misalkan komunikasi jika terdapat masalah di dalam Indomaret, kita sebagai karyawan tidak boleh tergesa-gesa dalam mengatasi bagaimana masalah yang ada di toko. Misalkan sebuah pelayanan pembelian pulsa tidak bisa dilakukan dalam komputer, terjadi kegagalan ataupun salah input, itu tidak boleh semena-mena kita melakukan tindakan tanpa persetujuan dari pusat gitu. Itu resikonya bisa besar karena menyangkut kenyamanan dan keamanan dari rahasia pelanggan. Nah, kita tidak boleh bergesa-gesa di sana. Setiap transaksi yang terjadi, misalkan ada masalah, kita wajib menelpon atau melaporkan ke atasan kita terlebih dahulu, yaitu supervisor. Jika supervisor tidak mampu menangani dan langsung diberikan solusi untuk menelpon ke kantor pusat di Bali, maka kita wajib melaporkannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan. Nah, jika nanti kita telah melakukan telepon di sana, nanti kantor pusat di Bali akan langsung mengambil alih komputer kita dengan menghubungkannya dengan komputer di sana. Jadi itu terdapat dalam aplikasi Indomaret tersebut yang tidak boleh disebutkan namanya. Dia mengambil alih komputer kita dan melihat apa saja yang kita lakukan sebelumnya. Apabila ada kesalahan, maka langsung dikoreksi di sana, langsung diketik dari sana, bisa dikontrol juga langsung dari sana, bisa dilihat CCTV-nya bagaimana kita bekerja, apakah ada kesalahan, itu akan dipantau langsung dari pusat. Ya, seperti itu. Kemudian, selain untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, juga mempermudah bagaimana sistem kerja dari karyawan-karyawan Indomaret tentu saja. Karena dalam aplikasi yang sudah sangat modern ini terus diperbaharui setiap tahunnya, Indomaret juga memperbarui aplikasi ini agar mudah digunakan oleh setiap karyawannya. Selain untuk mengirimkan atau menggunakan sebagai kegiatan operasional seperti menjual barang, aplikasi ini juga berguna sebagai media penyampaian informasi, karena kita tidak perlu menelpon, kita hanya cukup mengechat, istilahnya menghubungi kantor pusat dengan cara mengetik pesan pada aplikasi tersebut. Itu juga tercangkup dalam aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi ini memang sangat kompleks kaitannya dengan kegiatan operasional dari Indomaret ini, ya mulai dari pengiriman barang, bagaimana cancel barang itu dilakukan. Cancel barang ini juga wajib dilaporkan oleh pihak Indomaret atau karyawan-karyawan Indomaret. Kenapa? Karena cancel sales ini, misalkan cancel sales itu saya bayangkan seperti ini, ada seseorang yang berbelanja
dia mengembalikan barang tapi dengan tagihan uang itu kembali. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena setiap kita berwirausaha, jika uang kembali kepada konsumen, berarti itu adalah salah satu bentuk ketidakpuasan dari konsumen tersebut. Maka dari itu kita wajib meminimalisir hal tersebut dan wajib dilaporkan. Kenapa? Karena setiap laporan yang kita lakukan akan dikoreksi dan akan diteliti apakah sebuah karyawan tersebut atau seorang karyawan tersebut masih layak untuk dipekerjakan. Misalkan satu bulan itu cancel salesnya mencapai 10% dari target yang tidak boleh dilakukan, karena setiap harinya itu sebenarnya kita tidak boleh melakukan cancel sales. Setiap bulannya itu wajib hanya 7 cancel sales oleh dilakukan oleh karyawan tersebut. Apabila melebihi dari itu, maka karyawan tersebut akan dipanggil untuk di training ulang dan diajarkan bagaimana untuk menjadi pelayanan yang baik. Itu salah satu teknologi Indomaret berupa aplikasi dalam komputer tersebut yang terhubung dengan kantor pusat dan kantor pusat yang ada di Jakarta. Nah, fungsinya kenapa terhubung dua itu dan lebih mudah dalam pemantauannya tadi itu. Nah, selain dari aplikasi itu, terdapat juga aplikasi yang kalau saya bilang itu adalah sebuah aplikasi yang non formal seperti yang diberikan langsung oleh pihak Indomaret, yaitu aplikasi yang terdapat dalam komputer. Nah, aplikasi satu ini adalah aplikasi yang biasa digunakan setahu saya untuk daerah Bali itu menggunakan aplikasi yang namanya WhatsApp Messenger. Nah, WhatsApp WA. Kenapa Indomaret menggunakan aplikasi WA dan apa gunanya aplikasi WA ini sebagai media sistem informasi manajemen? Itu gunanya untuk, nah, yang pertama, di dalam komputer kita tidak dapat melakukan atau mengotak-atik data-data yang ada di sana. Data-data di sana sudah terkunci, terkernel, tidak boleh diotak-atik, dan kita tidak boleh mencolokkan USB, kabel data, dan data-data lain pribadi lainnya untuk dicampur adukan di sana. Nah, itulah gunanya WhatsApp Messenger di sini, yaitu sebagai media pelaporan. Kenapa tidak menggunakan komputer? Karena itu tadi, komputer hanya fokus sebagai media pelayanan kepada konsumen dan pelaporan apabila ada masalah. Kemudian WhatsApp Messenger ini digunakan untuk media pelaporan. Misalkan setiap harinya kita wajib melaporkan yang namanya penjualan. Apakah penjualannya itu naik, growth naik atau growth turun, itu wajib dilaporkan. Yang kedua, bagaimana cancel sales tadi juga wajib dilaporkan. Nah, pelaporannya ini kemana? Pelaporannya ini ke atasan kita, yaitu yang pertama, kepala toko kita akan melaporkannya ke supervisor. Supervisor akan melaporkannya ke manajer. Nah, manajer ini akan melaporkannya nanti menginputnya, merekapnya akan dilaporkan ke branch manager mungkin, atau data-data yang diperlukan oleh atasannya. Nah, kenapa tidak menggunakan aplikasi tadi saja untuk dilaporkan atau mengambil data-data dari aplikasi tersebut oleh supervisor? Nah, kenapa? Karena data-data yang terdapat di komputer itu memang sangat lengkap, dari penjualannya, cancel salesnya, returnya, semua kelihatan di sana. Tetapi data-data tersebut sudah langsung terinput tiap harinya. Setiap melakukan tutup toko langsung direkam, langsung ditutup, langsung terkirim oleh pusat. Nah, kenapa supervisor tidak langsung mengambilnya ke pusat? Karena itu data dari pusat itu kan dikirim oleh Indomaret, semua Indomaret yang ada di Bali nih. Indomaret yang ada di Bali saja ada berapa? Sudah ada puluhan. Bayangkan kalau satu Bali. Di Bali itu ada berapa Indomaret? Banyak, puluhan atau ratusan bahkan. Itu alasan kenapa data-data di pusat, terutama di pusat Bali, tidak dapat dikirim secara time to time atau hari sekarang gitu. Tidak bisa didapatkan sekarang karena itu prosesnya sangat lama untuk penginputan, perekapan, pengompresan agar datanya kecil itu dilakukan oleh pihak Indomaret. Sehingga alangkah baiknya bahwa media pelaporannya itu memang menggunakan WhatsApp Messenger agar penyampaiannya lebih cepat, juga lebih akurat gitu. Kemudian menggunakan WhatsApp Messenger juga lebih relevan dan efektif, efisien ya, karena
Setiap kita melakukan kegiatan di toko nih, setiap melakukan kebersihan misalkan, setiap kita sebelum melakukan ataupun dalam proses melakukan, kita wajib melaporkannya berupa foto maupun video. Nah, jika kita melakukan foto dan video dalam menggunakan komputer tersebut, otomatis kan akan lama, harus mengirim ke sana lagi, apalagi di komputer tidak boleh dicolokkan apa-apa, flash disk, double data tidak boleh, menginput data pribadi di sana tidak boleh, nanti akan terjadi masalah pada komputer tersebut. Maka dari itu sangat tepat mengambil keputusan bahwa menggunakan WhatsApp Messenger sebagai media pelaporan, karena satu, lebih mudah, dua, lebih efisien, lebih cepat, lebih gampang dikontrol, tidak menggunakan komputer lagi, bisa dibawa kemana saja, bisa difoto di mana saja, di gudang, di bawah, di atas, semua bisa dikontrol dengan menggunakan WhatsApp Messenger dan lebih mudah. Kemudian WhatsApp Messenger digunakan juga sebagai media menelpon atasan kita, supervisor, apabila ada kendala apa-apa, kita wajib menggunakan WhatsApp Messenger yang tidak boleh diotak-atik oleh kita sendiri. Itu data pribadi kita sendiri, harus nama yang jelas, tidak boleh menggunakan nama-nama keren di rumah, tidak boleh menggunakan foto-foto jorok juga tidak boleh, karena itu kita masuk dalam grup manajer di Bali, jadi itu dilihat dan dikontrol oleh manajer Bali itu. Kemudian WhatsApp Messenger juga sangat berfungsi sebagai media pembantu dalam melaksanakan kinerja dalam Indomaret seperti tadi. Misalkan setiap pelaporan apa saja itu jatuhnya lebih cepat dan efisien dibanding menggunakan komputer, apalagi komputer ini kan inputnya setiap hari, itu hidupnya juga berjam-jam, hidupnya lama, dan jika dipaksa untuk menggunakan media pelaporan juga akan lebih lama tuh. Maka akan sangat tepat memilih WhatsApp Messenger untuk daerah Bali yang saya tahu menggunakan WhatsApp Messenger sebagai media sistem informasi manajemennya. Nah, itu tadi Indomaret menggunakan dua sistem informasi manajemen, yaitu pertama menggunakan aplikasi yang ada di komputer, dan yang kedua menggunakan WhatsApp Messenger. Itu tadi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mungkin saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.